Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa innal ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ilal imami mu'allif rahimakumullah wa dan naf'a wa bi fid darini amin. Wal maqalatu tsaniyatu wal isyrun, maqalah yang ke-22. Qila man kana bit ta'ati indallahi qariban kana bainan nasi ghariban. Ai man istanaza bil ibistiwali ta'atullahi ta'ala sara mustawhisan aninas. Makalah yang ke-22 dikatakan man kana bi ta'ati indallahi qariban, siapa yang taat di sisi Allah Subhanahu wa taala, siapa yang taat kepada Allah SWT qariban, maka dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bainan nasi ghariban, dan ya di antara manusia dia itu merasa gharib, asing, gelisah. Ya. Jadi makalah yang ke-22 ini menjelaskan tentang masalah man kana bi ta'ah indallah qariban. Siapa yang taat kepada Allah, taat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ya dalam untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Apa yang Allah perintahkan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, apa yang dilarangnya kita jauhkan dengan sejauh-jauhnya. Ya, jadi dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, man istanaza bil istighali ta'atillah, ya siapa ya yang sibuk, ya bersenang-senang sibuk dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sara mustawhisan aninas, ya maka menjadilah ya pada manusia dia akan gelisah, tidak betah. Artinya ya istighali ta'ah, ya sibuk dengan ketaatan Allah, ya dia akan senang ya dengan kesibukan. Dengan taat kepada Allah, ya akan ya merasa manis, ya ibadah kepada Allah, ya merasa senang ya dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya, itu adalah dengan taat kepada Allah kita sibuk ya hidup kita ini dengan melaksanakan ketaat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita akan merasa dekat kepada Allah. Ya, kita akan ya senang dalam melaksanakannya, ya dalam melaksanakan ya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan itu adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan kita ya sibuk, kita isi kehidupan kita dengan ketaatan kepada Allah, maka apa yang kita lakukan ya itu akan kita laksanakan dengan merasa senang, enak. Ya, kita membaca Al-Quran itu ya akan jadi enak dan nikmat kalau betul-betul kita khusyuk taat kepada Allah. Tapi kalau kita membacanya terburu-buru ya, atau membacanya ya gesa-gesa, ya nggak kuat lama dah. Ya, nah makanya itu kita ya ketaatan inilah ya mana kita harus laksanakan. Dengan ketaatan itu maka akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita
melibatkan ya anta budallah ka annaka tara fa illam takun tara fa innaka yaraka. Ya, kita mendekatkan diri kepada Allah, menyembah kepada Allah, ya kita seolah-olah melihat Allah dan Allah melihat kita, ya. Jadi di sinilah dikatakan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatnya gimana? Orang-orang yang taat kepada Allah, yang orang-orang yang dekat kepada Allah, maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, permohonannya ya itu akan selalu diluluskan oleh Allah. Itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah, ya semua doa-doanya selalu diijabah. Ya, maka kita kadang-kadang minta aja doa ya sama orang-orang soleh, ya orang-orang yang ini, maka ya yang orang dekat itu maka diijabah doanya ya dan diampuni sholat dosa-dosanya. Nah, maka itu kita untuk meningkatkan ya taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita hendaklah banyak-banyak berkumpul hadir ya di taklim-taklim dekat para alim ulama, ya orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala kana bainan nasi ghariban, ya dia enggak akan betah kumpul di tempat-tempat yang ya tidak baik. Ya, orang yang taat kepada Allah, ya yang rajin ibadah kepada Allah, ya kana bainan nasi ghariban, dia enggak akan betah tempat kumpul-kumpul yang tidak baik. Ya, nggak betah dia kumpul tempat kumpulan main gapri, nggak betah dia orang yang taat, ya taat kepada Allah, ya nggak betah kumpul di tempat-tempat yang ya tidak baik itu, ya. Jadi kita hendaklah selalu kumpul ya dengan para alim ulama, ya kita ditaklim untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ya. Dikatakan ya Rasulullah SAW sabdakan alaikum bimudalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Alaikum bimudalasatil ulama, istiqomahlah kamu ya dalam majlis-majlis ulama. Istiqomah ya, kita hadir istiqomah ya. Malam Selasa kita hadir, malam Kamis kita hadir ya, malam Jumat kita hadir, istiqomah. Ya, inilah ya meningkatkan daripada iman takwa kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita istiqomah. Ya, hadir di lingkungan ya majelis-majelis taklim, ya wastima'il kalamil hukama, kita dengarkan ya kata-kata mutiara, nasihat-nasihat daripada ya ahli hikmah, ya daripada ulama, ya fa innallaha, sungguhnya Allah SWT yuhyil qalbal mayyit ya bi kalamil hukama. Sungguhnya hati kita akan menjadi hidup, hati kita akan menjadi subur, hati kita akan menjadi taat, keimanan ketakwaan kita akan meningkat dengan kita mendengarkan nasihat-nasihat ulama. Ya, Allah ya menghidupkan hati yang sudah mati itu dengan ya mendengarkan nasihat-nasihat dari ulama. Ya, kama yuhyil ardal mayyit, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati dengan air hujan. Ya, bani ya bumi yang kering ya lama enggak hujan, ya alhamdulillah sekarang ada hujan, ya itu ya begitu hujan langsung subur. Ya, begitu hati kita, hati yang kering kalau enggak pernah hadir di majelis, enggak pernah kumpul dengan orang-orang soleh, hati akan kering. Ya, hati kita terasa kering, hati kita terasa sendiri, ya. Dengan itu ya, dengan hadir istiqomah di majelis-majelis ulama ini, maka hati kita akan menjadi hidup, ya akan giat ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya akan giat ya. Jadi ya hidup ya ibadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, ya. Dikatakan ya manista nasa bil istighali taatillah ta'ala sora mustawhisan aninas, ya, dengan merasa senang, ya, rasa lapang dada dengan sibuk dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita sibuk, ketaatan kita kepada Allah akan timbul dalam hati kita ada rasa senang, enggak sumpah, ya, enggak susah. Nah, itu ya, kalau kita tingkatkan iman takwa kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang jadi yang taat kepada Allah akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, mana Allah firmankan wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'wati da'i iza da'an fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Wa iza sa'alaka ibadi, jika ya bertanya kepadaku tentang, ya, bertanya tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, aku dekat. Allah sangat dekat dengan kita, ya. Maka kalau kita taat kepada Allah, ya, kita ya selalu mengikuti perintah-perintah Allah, maka kita pun akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak, ini qarib, ya, aku ini dekat kepada Allah. Tapi syaratnya ujibud da'wat da'i iza da'an fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Ya, Allah Maha dekat, ya, Allah akan selalu mengabulkan doa orang-orang yang berdoa, ya, akan mengabulkan doa orang-orang yang taat kepadanya iza da'an, kalau dia berdoa. Ya, doa itu akan dikabulkan, ya, bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila berdoa, yaitu fal yastajibuli wal yu'minu bih, ya, dia taat dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala qaribun, ya, hakikatnya Allah itu dekat, ya. Kita akan merasa jauh kalau kita, ya, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang akan merasa taat kepada Allah, ya, orang akan merasa dekat kepada Allah kalau dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini, ya, jadi taatan kita, ya, kita tingkatkan, ya, kita laksanakan kewajiban kita, ya, kita laksanakan sunnah-sunnahnya, ya, terutama sholat kita tingkatkan, ya, sholat sunat kita, sholat malamnya kita tingkatkan terus, ya, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ya, bagian malam kita bangun tengah malam, ya, untuk kita ibadah sujud kepada Allah, ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian malam minal laili fasta'im, sebagian malam kita bangun untuk sholat tahajud, ya, disitulah kita akan dekat kepada Allah SWT, ya, dengan taat itu kita akan dekat kepada Allah SWT, ya, dengan syarat fal yastajibuli wal yu'minu bi, ya. Jadi, ya, yang makalah daripada ke-22 ini, ya, man kana bi ta'ati indallahi qariban kana bainan nasi ghariban, ya, apa yang taat, ya, adalah yang taat di sisi Allah qarib, dekat, ya, dekat, ya, kepada Allah, ya. Tapi kalau tidak taat maka dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya dah, itulah, ya, hak makalah, ya, daripada makalah yang ke-22, ditingkatkan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu taat kepada Allah, selalu ingat kepada Allah,
maka Allah akan selalu ingat juga kepada kita. Kita dekatkan kepada Allah, Allah akan lebih dekat lagi pada kita, ya. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ya, Allah firmankan fazkuruni, ingatlah kepadaku, ya, selalulah ya ingat padaku, azkurkum, aku akan ingat kepadamu, ya, aku akan selalu ingat kepadamu, ya, kata Allah. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kepadaku, jangan kau kufur, ya. Jadi ingat kepada Allah, ya, Allah akan ingat kepada kita. Ya, kalau kita ya taat kepada Allah, maka Allah akan ya ingat kepada kita. Kita menyebut nama Allah, ya, kita ingat di mana saja kita berada pada Allah, maka ya Allah akan mengingat kita. Ya, ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kepada Allah di mana saja ya kau berada. Ingatlah kepada Allah di mana saja kau berada, ya, di mana aja kita, ya, kita selalu ingat kepada Allah, ya, di pasar ingat kepada Allah, ya, di jalan ingat kepada Allah, ya, di mana saja ingat kepada Allah SWT, yaitu kita melaksanakan apa yang diperintahkan pada Allah SWT. Ingat kepada Allah, fazkuruni azkurkum, ya, maka Allah akan ingat kepada kita. Ya, ya. Jadi ittaqillaha semua kuntah. Ya, takwalah kamu di mana saja kamu berada. Ingatlah pada Allah di mana saja kamu berada. Artinya, ya, laksanakanlah perintah-perintah Allah, jauhkanlah segala larangannya di mana saja kita berada. Kapan saja ya kita berada, ya, laksanakanlah semua perintah Allah, tinggalkan semua larangan Allah di mana aja. Ya, itu, ya. Washkuruli wala takfur, bersyukurlah kepadaku, jangan kau kufur. Ya, syukurlah apa yang Allah telah berikan pada kita. Ya, syukur dengan panjang umur. Ya, syukuri. Allah kasih panjang umur. Ya, Allah berikan kesehatan, syukuri. Ya, artinya sehat kita ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya. Ibnu Abdullah ya berkata, iza asbahta fala tantaziri sobah, iza asbahta fala tantaziri masa, ya, itu iza amsaita fala tantaziri sobah. Apabila kau di pagi hari, jangan pakai nungguin sore, ya, mau baca Quran ntar sore aja dah. Oh, janjiin mulu, ya, dah sore besok pagi dah. Jangan, ya, kata Ibnu Abdullah, ya, jangan kita buang-buang waktu, jangan buang-buang waktu, ya. Kalau kita waktu sore ini sempetnya, ya, ngaji, ya, besok mau Selasa besok aja dah. Ya, jangan, kerjain sekarang juga. Kita belum tahu apa yang terjadi besok. Kerjakan, ya. Ya, begitu. Kalau kita ada di pagi-pagi hari, ya, kita bangun tidur, habis sholat subuh, ya, waktu ada kita untuk ngaji, baca Quran, baca. Jangan pakai nungguin, ya, tar sore, ya, ya. Khus lisehatika, ya, limarodika, ya, kata Ibnu Abdullah, ya, khus lisehatika limarodika. Gunakan waktu sehat kamu, ya, untuk waktu kamu lagi sakit, lagi sehat, gunakan, ya, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan, ya. Kalau udah sakit, kita yang banyak kekurangan, udah sakit mau sembahyang, mau diri susah, ya kan, mau duduk susah, ya, maka lagi sehat, ya, adalah manfaatkan, ya. Wal hayataka limautika, manfaatkan masa hidup kamu sebelum datang mati, ya, lagi sehat masih hidup, ya, manfaatkan. Kalau udah mati, nggak bisa apa-apa lagi dah,
tinggal penyesalan, ya, tinggal penyesalan yang ada. Ya, kalau sudah meninggal, nah dalam baca tinggal nyeselnya yang ada. Maka itu, ya, manfaatkanlah masa hidup kita ini sebaik-baiknya, ya, sebelum datang kematian. Karena hidup kita ini semua apa yang kita lakukan itu, ya, dicatat dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan dibalas, yang baik, yang buruk, yang besar, yang kecil akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebelum datang mati. Kalau udah mati nanti cuma tinggal nyesel aja. Ngelihat di dunia, wah iya pahalanya gede banget, nyesel lah dia. Ya, gitu, ya, yang udah mati lihat tuh orang sembahyang, ya, dia tahu dah tuh baru betapa besar pahala, ya, sholat, ya, begitu besarnya. Bagaimana pahalanya, ya, ngaji di taklim begitu besar, dia tahu baru. Ya, kalau sekarang kan kita belum berasa nih, ya, pahala kita hidup ini katanya besar, gitu belum tahu, ya. Tapi kalau orang yang meninggal dia baru tahu. Nah itu kan menyesal, ya, begitu meninggal baru dia menyesal, baru dia berkata dah, ya, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo wa akum minas sholihin. Ya, kalau udah meninggal, ya, di alam barzah baru dia menghadap Allah, dia berkata fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya, lau akhartani, jika kau kembalikan, akhirkan sedikit saja umurku di dunia ini, ya, fa asaddaqa wa akum minas sholihin, saya mau sedekah dah, ya, mau ibadah dah, ya Allah, kembaliin ke bumi, ya, hidup taran aja dah, nggak usah lama-lama, taran, ya, saya mau sedekahin duit saya semuanya dah, ya, nggak ada yang saya tinggalin, saya mau ibadah terus dah, mau itikaf terus dah, nggak bisa, udah nyesel gitu, ya. Maka, ya, manfaatkanlah masa hidup kita, wahayataka, ya, limautika, manfaatkan masa hidup kita, ya, untuk kesiapan kematian kita ini, ya. Nah, jadi nyesel, ya, nanti, ya. Nah, jadi manfaatkan, ya, untuk kehidupan di akhirat, maka kita tingkatkan terus taat kita kepada Allah SWT agar kita, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadis yang makalah yang ke-22. Kemudian selanjutnya makalah as-salihatu wal isyrun, makalah yang ke-23, ya. Makalah yang ke-23. Qila harakatu ta'ati dalilul ma'rifati kama anna harakatal jismi dalilul hayati, ya. Qila dikatakan harakatu ta'ah dalilul ma'rifah. Harakah, gerak, ya, suatu ketaatan itu bukti, dalil, ciri daripada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama anna harakatal jismi dalilul hayat, sebagaimana sungguhnya, ya, gerakan harakat jisim badan itu dalil, ciri, tanda daripada kehidupan, ya. Gerak, ya, daripada ketaatan itu dalil daripada ma'rifat, ya, artinya kita taat kepada Allah, ya, kita bergerak, ya, jalan pergi ngaji, ya, kita sholat, itu adalah, ya, merupakan, ya, ma'rifat kepada Allah, kenal kepada Allah. Kalau nggak yakin kepada Allah, nggak kenal kepada Allah, ya, kagak sembahyang. Banyak gak orang nggak sembahyang? Banyak, iya. Atau sembahyangnya jarang-jarang. Ada nggak orang sembahyang jarang-jarang? Ya. Atau sembahyangnya waktu lebaran doang. Ada orang yang sembahyang waktu lebaran doang. Idul Adha, Idul Fitri. Itu dia adalah, ya, belum mengenal Allah, ya. Tapi kalau orang yang mengenal Allah, ya, maka
hidupnya ini digerakkannya untuk taat kepada Allah, ya. Dia duduk di ta'lim, ya, bergerak ya untuk sholat, ya, untuk taat kepada Allah. Atau dia jalan ke pasar nyari duit buat anak istrinya, ya, taat kepada Allah. Itu ya adalah ya harakatut ta'ah dalil ma'rifah, ya, gerakan ya satu ketaatan bukti ya dalil daripada ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ya dengan amal-amal soleh itulah menunjukkan kekuatan ya keimanan, ketakwaan seseorang, ya. Dengan amal soleh ya keimanan itu akan bertambah, ya. Al imanu yazidu bi af'alis sholihah. Iman itu bertambah dengan amal-amal soleh, ya. Adapun al imanu yankusu bil ma'siyah, iman itu akan berkurang, iman itu akan menurun dengan perbuatan maksiat, ya, dengan perbuatan maksiat, ya. Tapi kalau perbuatan daripada amal soleh, iman itu akan bertambah, akan terus, ya, sampai ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ya harakatul ta'ah dalilul ma'rifah, gerakan ya ketaatan dalil ciri bukti daripada ma'rifat seseorang, ya, gitu. Kama ana harakat jismi dalil hayah, bagaimana geraknya badan, ya, ini dalil adanya hidupan. Kita bisa bergerak ini kan kenapa? Karena apa? Hidup, ya. Cacing dalam tanah bergerak karena hidup, ya. Kalau dia mati nggak bergerak, ya. Kalau dia mati nggak bergerak. Kita ini bergerak adalah bukti daripada kehidupan. Nah, begitu juga orang bergerak dalam taat kepada Allah, itu buktikan dia kenal kepada Allah. Dia rajin, dia ke masjid, ya, itu bukti dia mengenal kepada Allah. Bukti iman kepada Allah, bukti yakin, ya, bahwasanya nanti ada di akhirat, ada surga, ada neraka, ya. Dengan dia rajin dan taat kepada Allah SWT, bukti dia mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, itu ya. Jadi tingkatkan iman kita dengan amal-amal soleh, ya, dengan amal-amal soleh kita tingkatkan, ya. Ya. Jadi ya dikatakan al harakatu ta'ah dalil ma'rifah, ya, gerakan-gerakan ya taatan itu bukti ciri pada ma'rifat kepada Allah. Al makna anna ityanul abdi annal abdiya innal abdi ta'ah lillah alamatu ala ma'rifatillah, ya, itu. Ya, bahwasanya ityanu abdi ya ta'ah, ya, ketaatan seseorang hamba itu ya adalah bukti, alamat, bukti atau ciri-ciri atas ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Amal-amal soleh dia lakukan itu bukti ma'rifatnya kepada Allah SWT, ya. Jadi dia hidup, ya, bergeraknya kita ini, ya, melaksanakan perintah-perintah Allah, taat kepada Allah, ya, itu adalah suatu bukti kenal kepada Allah. Seorang ibadahnya kuat tidaknya kuat itu bagaimana dia kenal kepada Allah. Kalau kenal kepada Allah sungguh-sungguh kenal, maka ibadahnya, ya, itu akan kuat. Tapi kalau kenalnya separuh-separuh, ntar sembahyang, ntar kagak, ya, itu belum kenal namanya, ya, itu ya kenal, ya. Itu ya. Jadi di sini dikatakan, ya, bahwasanya ityanul abdi at-ta'ati lillah alamatun ala ma'rifatihillah, ala ma'rifatillah, ya. Fa iza kasaratit ta'atu kasaratul ma'rifah
wa iza qillat lianna zahira mir'atul batin. Ya, fa iza kasrat kalau ya taatnya tinggi, taatnya banyak, kasrat ma'rifah, berarti ma'rifatnya kepada Allah itu banyak, lebih dekat kepada Allah. Ya, kalau taatnya banyak, ibadahnya rajin, ibadahnya ya taatnya itu banyak pada Allah, berarti dia betul-betul kenal kepada Allah. Kalau ya ibadahnya segan-seganan, ya ntar kerjain, ntar kagak, ya maka ma'rifatnya kepada Allah pun itu ya tipis, ya ma'rifat kepada Allah tipis, ya. Nah, jadi ya kita hendaklah ya memperbanyak terus taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukti ya apa yang kita lakukan, ketaatan kita ini adalah ketaatan ya di mana kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ya. Dan zahira mir'atul batin, karena lahiriah itu sebagai ya cermin batin kita. Ya. Yang lahiriah, yang zahir itu adalah cermin batin kita. Orang kalau batinnya, keimanannya kuat kepada Allah, maka lahiriahnya, batinnya, badannya ini akan selalu taat kepada Allah, akan selalu ibadah kepada Allah. Kalau keimanannya kuat, ya batinnya. Begitu juga ya omongan orang itu akan mempunyai kalimat-kalimat yang baik kalau hatinya baik. Tapi kalau hatinya nggak baik, ngomongnya juga nggak baik. Jadi lahiriah ini merupakan cerminan apa yang ada di hati, ya apa yang di hati, ya. Nah, Rasulullah sabdakan la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Ya, Rasulullah SAW bersabda tidak lurus, tidak tegak, tidak lurus iman seorang hamba hatta yastaqima qalbuhu, sehingga lurus hatinya. Ya, sehingga lurus hatinya, bersih hatinya. Iman seseorang itu ya tidak akan lurus sampai hatinya lurus. Wala yastaqimu qalbuhu hatta tastaqima lisanuhu. Tidak akan lurus hati seseorang itu sehingga mulutnya ya lisannya itu lurus juga. Nah, ya. Jadi hati ya, iman hati itu harus satu, lurus ya, harus ya lurus. Hati kita harus bersih ya dari berbagai macam penyakit ya, hasud, iri, dengki, segala macam ya. Maka kalau bersih, maka keluar dari mulutnya omongannya baik, nggak menghasut orang, ya kan, tingkah perbuatannya juga baik. Itu ya lahiriah ini ya adalah cermin daripada hati kita. Ya, begitu juga keimanan seorang ya, kalau dia punya takwaan yang tinggi ya, maka yang lahir pun dari keimanan itu adalah ya kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau punya keimanan, ketakwaan yang tinggi ya, maka ibadahnya akan juga ya lahir ya dengan ibadah yang kuat. Ya. Contohnya keimanan kuat ya, maka dia pasti bangun malam terus, rajin. Ya, kalau yang setengah-setengah ya ntar bangun, ntar enggak. Ya, ini bisa kita rasain ya. Tidak bisa rasakan begitu ya keimanan kita, takwaan kita kepada Allah SWT. Maka dikatakan ya anna zahir mir'atul batin, ya yang lahiriah itu adalah cerminan apa daripada batin kita. Ya, manusia apa yang dilakukan, apa yang diucapkan itu adalah bagaimana batinnya, ya bagaimana batinnya. Kalau batinnya, hatinya sekali lagi bersih dari berbagai macam penyakit, ya iri dengki segala macam, pasti omongannya itu akan bersih, ya
tingkah laku juga bersih. Tapi kalau hatinya nggak bersih, maka keluar pun dari mulutnya, dari perbuatannya juga kasar dan omongan juga kasar. Begitu juga keimanan yang kuat, ya, keimanan yang kuat, ketakwaan yang kuat, maka hidupnya ini ya akan selalu digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita perkuat keimanan kita, ya, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tiap Jumat kita selalu dengar, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ya, janganlah kau mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman. Ya, jadi takwa kita, iman kita terus tingkatkan. Ya, tingkatkan, ya, tingkatkan iman kita, ya, tingkatkan iman takwa kita, ya, dengan apa, ya, jadidu imanakum, Rasul katakan, jadidu imanakum, ya, tingkatkan iman kita dengan apa, ya, dan mengucapkan banyak-banyak kalimat la ilaha illallah, ya, dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah, ya, itu akan menambah keimanan kita, ya, memperkuat keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ya, di mana zahir mir'atul batin, ya, dan zahir mir'atul batin, yang lahir, ya, yang zahir ini ada cerminan daripada batin kita, ya, cermin daripada batin kita. Apa yang tampak, ya, apa yang kelihatan ini bagaimana batinnya, ya, karena cermin daripada hati, ya. Kalau rajin ngaji, rajin sholat, rajin ibadah, itu hatinya, imannya kepada Allah SWT itu adalah kuat, ya. Tapi kalau dia maksiat mulu, ya, bayang jarang-jarang, nah, maka itu keimanannya adalah sangat tipis sekali. Ya, jadi dikatakan az-zahiru, ya, mir'atul batin, yang lahir, ya, sebagai cerminan apa yang ada di batin kita. Ya, maka kita teruskan tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ya, di mana dikatakan tidak akan lurus iman orang itu sehingga hatinya juga lurus, ya, dan hati tidak akan lurus sampai lidahnya adalah lurus, omongannya lurus, omongannya bagus, omongannya enak, ya, itu adalah hatinya enak, bagus, ya. Hatinya bagus itu karena dia iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu, ya. Jadi orang itu akan punya pembicaraan yang bagus, bicaraan yang selalu mengandung pahala, ya, bicaraan yang mengandung nasihat, ya, itu karena hatinya bersih, ya. Kalau hatinya nggak bersih, wah, hasud, udah ngomongnya macam-macam, ya. Karena hati bersih, ngomongnya enak. Hatinya itu bersih, karena apa? Karena imannya, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ya, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya omongan itu harus bersih, hati harus bersih, karena semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Omongan kita dibalas oleh Allah, ya. Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, ma yalfazu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun, ya. Tidak ada satu kata pun, satu kalimat pun, satu huruf pun yang keluar dari mulut kita kecuali akan dibalas oleh Allah, dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Karena yakin, percaya apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, percaya kepada Allah, maka dia nggak berani mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak baik. Itu, ya. Nah, inilah, ya, dimana, ya,
bahwasanya la yablu abdan hakikatal iman hatta yahzuna min lisanihi. Ya Rasulullah SAW sabda, la yablughu abdun hakikatal iman, tidaklah akan bisa seorang itu sampai mencapai hakikat iman hatta yahzuna min lisanihi, sehingga dia bisa menjaga lidahnya. Ya, orang akan bisa mencapai hakikat iman itu hingga dia bisa menjaga lidahnya. Kalau masih belum bisa menjaga lidahnya, berarti ya hakikat imannya belum sampai, ya belum sampai. Maka itu kita jagalah lidah kita, jaga hati kita, ya tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inilah ya dari dua makalah ini. Yang pertama adalah kita hendaklah tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan dekat kepada Allah. Dan hendaklah ketaatan itu kita terus laksanakan, ya kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya inilah ya hadirin sekalian makalah daripada yang ke-23. Besok kita akan masuk pada makalah yang ke-24, ya aslul jami'il khotoya hubbud dunya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina min ashabi Sayyidina Rasulil ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa alamin. Hamdan wa fina mukabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika lazimi sultani. Allahumma arzuqna minal uquli awfaruha wa minal hani asbaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaqi ajzalaha wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yastajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirnya sana wa qina azabannar wa sallallahu Muhammadil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.